pemainnya sekarang banyak yang udah nyerempet pemain kelas dunia. Dan di zaman Emery itu dulu nggak ada sih. Pas Saka cedera, Arsenal malah lebih bagus. Oke, kembali lagi di Waktu Bagian Bola bersama saya Yona Firi dan Bersama saya Gerald. Dan hari ini spesial episode di mana kita akan kupas tuntas tentang Gerald, yaitu tim kebanggaannya Arsenal. Tim terhebat di dunia yang tidak juara. Karena pernah menjadi The Invincible. Yes. Satu-satunya pemain Di Liga Inggris satu-satunya ya. tim di Liga Inggris yang tidak pernah terkalahkan. 26 menang, 12 seri. Saya masih ingat. Betul, di tahun 2000. Musim 2003-2004. Betul. Dan sekarang di musim 2024. 2002-2003 salah gue. Oke, musim itu tadi. Ya. Betul, dan hari ini gue bakal kupas tuntas dan juga menanyakan mengapa Arsenal berada di kondisi sekarang dan bagaimana pendapat Bung Gerald terkait Arsenal. Oke. Jadi Anda nggak mau nanya lu kenapa saya mendukung Arsenal gitu? Itu nanti di Gimana itu? episode selanjutnya. Oke. Kita analisa dulu di Oke, boleh. Arsenal. Nah, Oke, musim ini. kita kan tahu ya Arsenal itu selalu berkonsistensi di puncak Premier League di antara 1-4 ya mungkin tiap tahun tuh angka segitu di urutan segitu lah. Dan menurut gue itu pencapaian yang luar biasa dalam segi konsistensi memenangkan sebuah pertandingan. Konsistensi menjaga piala orang ya. Iya, tapi football itu nggak cuma tentang piala. Benar, itu yang kalian pada nggak tahu. Betul. Bola itu menurut gue adalah salah satu ajang yang dibikin oleh dunia untuk memberikan penonton hiburan. Nah, kalau misalkan nggak pernah menang piala, tapi memenangkan pertandingan di setiap minggunya, menurut gue itu kesuksesan sebuah klub. Nah, kira-kira nih, kita ngebahas dari segi kepelatihan Arsenal. Boleh. Oke, dari segi manajemen. Nah, menurut lu apa kelebihan Arsenal di tahun ini di segi manajemen dan kekurangan di tahun ini tuh apa? Oke, pertama kalau kita ngomongin manajemen, kelebihannya menurut saya di Arsenal ini kelebihan pemain tengah. Maksudnya Saya kesal ini karena saya sangat kesal sebenarnya. iya, maksud gue gimana cara maksudnya bagus-bagusnya dulu nih. Iya, bagus-bagusnya dulu tahun ini tuh apa yang buat Arsenal tuh seperti sekarang. Langsung sarkas sih saya. Iya. Oke, menurut saya yang membuat Arsenal bagus itu adalah ya chemistry udah terbentuk karena kan mereka ini dibuild menurut gue secara bersama-sama. Jadi ini memang project Arteta tuh udah berjalan nih tahun ke-6 nih sebenarnya. Tahun ke-6? Iya. Udah lama juga. Lama, Bos. Tahun berapa deh? Dari tahun 2019, 2018, 2019 tuh. Belum pernah ganti pelatih. Belum. Dan apa yang sudah dihasilkan oleh Arteta selama 6 tahun itu? Nihil. Tapi dia Iya, kalau secara di piala nih. piala di Premier League dia juara berapa terus? Ya pertama juara 8 gue inget tuh. Yang pertama. Itu adalah transisi dari Emery ke Arteta kan. Iya. Mulai naik ke 5. Abis itu udah peringkat 2 terus tuh. 3 tahun berturut-turut peringkat 2 kita. Oke. Arsenal. Dan apa yang sudah diinvestasikan oleh Arteta saat ini? Dari yang dulu sampai sekarang. Perbedaannya maksudnya. Yang maksudnya dia apakah investasi ke pemain muda, investasi gitu ke maksudnya. beli pemain muda. Jadi sebenarnya kombinasi sih ya. Jadi terkadang memang Arteta mengandalkan pemain-pemain muda dari Hull End. Hull End itu akademi Arsenal ya. Oke. Contoh Bukayo Saka itu kan manusia dari akademi Arsenal juga ya. Kemudian kalau kita bisa lihat dia ini suka banget beli pemain-pemain muda nih. Dulu Odegaard dibeli masih muda banget. Oke. Kemudian Scouting apa emang udah jadi beli pemain muda gitu? tentu saja semua pasti butuh scouting lah kan biar diketahui dulu talentnya. Jadi ibarat scouting itu gunanya adalah judging player ability dan judging player potensial. Iya, tapi maksud saya Odegaard itu kan di scouting Real Madrid dong. Enggak, pas di Sociedad. Jadi Odegaard itu lagi dipinjemin ke Sociedad di lawan. Jadi Arteta ini kan punya afiliasi yang kuat dengan Sociedad karena kan dia Akamsi dia orang asli Sociedad. Jadi kampungnya namanya San Sebastian. Nah itu tempat Alonso sama Arteta lahir tuh berdua tuh, makanya mereka dulu mainnya di Sociedad pertama karirnya kan dua-duanya. Nah dia memang
suka ngeliat pemain-pemain Sociedad yang menurut dia berbakat. Nah, Odegaard kebetulan nyetel tuh di Sociedad, jadinya abis itu langsung disikat Dibeli. sama Arsenal. Kenapa? Harga berapa tuh? 30 juta sama saat 35 murah juta. ya, bargain. Murah banget untuk seorang Odegaard yang sekarang market value-nya 120 juta. Oke, lalu apalagi yang udah dirombak oleh Arteta? Pertama yang pasti ya, yang gue inget banget kedatangan Arteta pertama merombak pemain-pemain tua tuh pada dibuang-buangin yang gajinya gede-gede. Contoh, Aubameyang, Ozil, Lacazette, itu kan gajinya semua gede banget tuh. Dan mereka nggak punya apa ya, udah nggak semangat lah main di Arsenal gitu, udah nggak ada passionnya. Dijual-jualin tuh berani tuh. Diganti sama contoh Sanchez sempet ya di sana? Nggak, nggak pernah balik lagi. Jadi Sanchez dari MU dipinjemin ke Inter Milan. Oh iya, Beda. Jadi udah beda era. Emery masih sempat merasakan Sanchez sepertinya, tapi kalau Arteta udah nggak pernah nyentuh Sanchez sih. Jadi intinya waktu itu jual tuh pemain-pemain yang menurut dia tuh kayaknya udah nggak ada passion lagi main di klub ini, diganti dengan bakat-bakat muda seperti tadi Odegaard. Kemudian dia juga beli Martinelli itu murah ya dari klub Brazil ya, dengan harga mungkin 5 juta kalau nggak salah, cuma 5 juta pound sterling. Kemudian dia tuh suka juga membeli pemain-pemain bekas Manchester City karena dia kan pernah jadi asisten pelatih Pep Guardiola. Zinchenko dia beli tuh, sayap kiri, bisa juga jadi defensive midfielder. Dia juga beli Gabriel Jesus waktu itu 45 juta. Jadi dia tuh intinya itu semua muda ya, under 25 tuh rata-rata yang dia beli pada waktu itu. Sih, tapi sering cedera deh. Sering cedera sayangnya. Dan dia juga berani membuang pemain-pemain seperti Granit Xhaka tuh, sebenarnya agak blunder situ ya. Dibuang tuh Tapi kan udah ke tua. Leverkusen. Iya, cuman di Leverkusen ternyata perform. Kan dia ngebantu Leverkusen Betul. unbeaten. Tapi kan Arteta pasti punya alasan tersendiri kenapa. Ya alasannya karena memfavoritkan pemain lain pastinya. Pemain lain berarti yang lebih muda. Yang lebih muda tentunya. Dan dia juga lebih suka memainkan Thomas Partey gitu loh. Thomas Partey. Itu juga dibeli. Itu bukan pembelian pemain muda ya. Kalau Partey itu emang pemain udah jadi tuh dari Atletico Madrid, beli mahal juga lumayan. Nah, berarti selama sekitar 7 tahun ya dia melatih ya? Ya 6 tahun ya. 7 tahun nih musim ke-7 nih Ya, hari ini. selama 6 tahun ini apakah yang dilakukan itu sudah membuahkan hasil? Apakah lu puas nih di tahun ini nih? Tadi Anda nanya kalau kita bicara hasil tadi kan bukan dari trofi ya menurut kamu kan ya? Karena yang gue misalkan gue kan fans MU gitu kan. Kalah gitu, emang sering kalah. Jadi ya, gue tuh kita juga nonton ada bayangan bakal kalah. Nah, kalau nonton Arsenal ada momen dimana lu tuh pasti punya harapan ada pembantaian, kayak contoh kemarin City tiba-tiba dibantai 5-1. Iya, Nah, itu kan lu terisi lah ego kalian tuh sebagai fans Arsenal. Anjay, Arsenal. Iya, abis lawan Madrid menang aja, anjay, kalah abis lawan PSG ya. Itu sih, tapi gokil sih itu. Jadi intinya kalau menurut saya untuk progres ada lah, jauh lah. Karena menurut saya pemainnya sekarang banyak yang udah nyerempet pemain kelas dunia. Dan di zaman Emery itu dulu nggak ada sih. Contoh Declan Rice bisa dibilang ya defensive midfielder kelas dunia, Odegaard kelas dunia, Bukayo Saka kelas dunia, William Saliba kelas dunia. Jadi kayak Arsenal sekarang punya 4 pemain kelas dunia, sementara di zaman Emery ya satu juga kagak ada yang benar mainnya. Jadi intinya kalau dari sisi itu kita growing terus, dan semua pemain kuncinya rata-rata masih di bawah umur 25 tahun. Oke. Menurut gue sih improve banget. Nah, terus kekurangannya berarti sekarang berarti kita ngomongin bahas taktik dari Mikel taktik, Arteta. oke. Nah, Mikel Arteta ini nih kita udah dapat list dari jurnalis ya. Kemarin datang Yang kita sini ya. tahu ya, Arteta itu mengedepankan terkait positional play. Benar, karena kan anak didiknya Pep soalnya. Oke, terus kontrol permainan ya lewat penguasaan bola ya. Penguasaan bola memang, ball possession. Dia sering pressing tinggi juga nggak? High pressing, cukup high pressing. Oke, fleksibilitas posisi. Cukup fluid ya, fluid itu dan dinamis ya sama ya mostly ya. Oke. Dari semua yang dikatakan oleh jurnalis sepak bola ini, apakah formasi Arteta ini bisa dipergunakan oleh pemain Arsenal yang saat ini? Udah oke sebenarnya, cuma kurang, kan kita main 4-2-3-1 biasanya tuh ya. Kurang striker aja. Iya, tapi gini Jar. Anjay. Kan lo memposisikan sebagai Mikel Arteta. Oke, kita memposisikan diri kita. Oke, aduh, ganteng nih gue kayak Arteta. Ya, gimana tuh? Nggak mungkin Arteta tidak memikirkan untuk beli striker. Dia nggak mikir bro, ini udah 5 musim, ini udah 6 musim tak? Berarti
dia Sampai punya tak gua. rencana sendiri kan. Rencananya untuk kalah anjing, untuk doang. Nggak bisa. Nih ya, ini dari kacamata saya ya. Ini sebagai fans ya. Enggak, kacamata Arteta aja. Ya udah. Kenapa dia nggak mau beli striker? Karena dia keras kepala. Dia pengen membuktikan gue bisa tanpa striker kayak era Pep Guardiola di Barcelona dulu yang strikernya Fabregas juara. Dia Ya, pengen kayak false gitu, pengen false man, tapi nggak bisa di era sekarang. Karena musuh itu kalau ketemu Arsenal pasti drop deeper. Kalau udah drop deeper susah ditembus. Itu butuh orang yang bisa memecahkan kebuntuan. Ya striker. Dan kita misalkan ya, ini kita pakai logika simpel berpikir biasa aja ya. Ya. Kita main possession kan Arsenal. Ngotak-ngatik sana sini kiri kanan. Kalau udah dapet bola yang terima kayak Havertz nggak boleh, percuma dong bro. Itu yang sering kejadian kayak Berarti gitu. dia butuh CF ya jatuhnya. Sangat butuh itu dari dulu, dari awal. Oke, let's say kita emang nggak punya striker ya. Arsenal nggak punya striker. Sebenarnya Berarti yang Jesus sih perlu- striker ya. Tapi Jesus tuh masih punya pelarian cepat, lari cepat juga. Tapi dia tuh sebenarnya bukan striker murni. Dia itu aslinya dulu di Flamengo sebelum ke City. Dia itu sebenarnya sayap kiri, sebenarnya banget. Jadi dia bukan striker yang tipenya kayak house goal kayak Gyökeres atau seperti Benjamin Sesko atau dulu kalau di zaman Arsenal seperti Emmanuel Adebayor, beda tipe. Tapi belum tentu kalau Gyökeres pindah ke Arsenal, Gyökeres bisa mencetak gol karena permainan dari Arteta aja udah emang nggak butuh striker. Dia kan mikirnya nggak butuh striker. Itu dia, makanya jangan keras kepala. Contoh ya, Pep Guardiola dulu pernah keras kepala itu akhirnya beli Haaland. Juara kan UCL. Nah, jadi Arteta itu harusnya Tapi bisa kan dia berpikir mau kayak gitu. menggantikan Aguero. Ya tapi kan beda. Aguero sama Haaland kan tipenya juga beda. Yang satu finisher, yang satu tipe striker yang bisa obrak-abrik pertahanan. Beda sebenarnya. Haaland itu bener-bener yang ya kayak Gyökeres deh, tipe-tipenya yang finishing. Oke, Poacher namanya. Let's say Arsenal nih punya Haaland gitu ya. Waduh, itu sih gue Apakah- pede gue juara itu. Apakah strategi dari Mikel Arteta itu akan berbeda? Gua Karena Haaland kayaknya nggak bisa oper-operan. kata siapa? Ya dia kalau dapat bola tuh paling berapa detik kalau selama bermain. Justru itu memang striker seperti dia nggak perlu ngotak-ngatik bola karena dia udah nerima umpan dari KDB, contoh dari Bernardo Silva. Ya. Yang penting ada yang finishing gitu loh. Percuma dong kalau nggak ada yang nyelesain. Itu pemikiran Pep tepat menurut gue beli Haaland. Kayak dia mikir, aduh kita main udah ball possession 70%, ini kalau nggak ada yang finishing juga percuma dong gitu kan. Karena kita nggak bisa mengandalkan pemain tengah yang emang naluri ya lu ibarat ya Ya. ibarat ikan nih ya, lu suruh terbang nggak bakal bisa. Kayak Kai Havertz lu suruh jadi striker, padahal dia aslinya tuh attacking midfielder, susah bro mainnya. Ya. Berat gitu loh. Menurut gua Arteta salahnya di situ. Kalau bagusnya tadi ya gua udah bilang bener, kita jadi punya pemain kelas dunia banyak ya, ada 4 tadi ya yang menurut gua udah kelas dunia. Kemudian permainan ball possessionnya juga bagus, atraktif permainan, high pressing, penuh energi. Tapi kalau nggak ada yang menyelesaikan juga akhirnya bottleneck. Jadinya ya udah ngotak-ngatik bingung habis itu mau ngapain. Ntar ke counter kebobolan. Jadi itu yang sering terjadi di Arsenal yang saat ini. Begitu. Iya. Satu lagi, Bukayo Saka nggak punya bench yang mumpuni. Kalau Saka mati, gantinya Nwaneri juga belum berpengalaman. Ethan Nwaneri. Tapi itu nggak valid menurut gua. Pas Saka cedera, Arsenal malah lebih bagus. Itu sih sebenarnya enggak ya menurut gua, karena kan Kemarin menang-menang terus loh. iya sebelum ada emang Saka. itu kebetulan aja. Karena menurut gua kalau emang lagi big match kita butuh Saka. Iya. Kayak lawan Madrid kelihatan Saka bisa bantu obrak-abrik pertahanan musuh. Kalau kita pakai Nwaneri ya belum bisa sih dia sih. Gitu menurut gua. Jadi intinya kita memang butuh striker sih sebenarnya. Nggak tahu mau beli siapa, katanya Gyökeres, katanya Sesko. Gyökeres katanya lagi. Katanya ya rumornya bener ya. Udah diluncurkan bid. Nah itu semoga ya. Kalau emang bener terjadi, gue yakin Arsenal bisa nomor 1 tahun depan. Kalau City-nya nggak ini Menurut overpower gua ya. Lebih cocok kayaknya Arsenal tuh butuh kayak menurut gue ya, kayak pemain striker kayak Sanchez. Sanchez itu bukan striker sebenarnya. Iya, tapi ditaruh di tengah kan waktu itu. Dia itu di sayap kiri dulu. Sayap kan? Sayap kiri dia. Bukan Bukan ST. Karena kan ST-nya udah ada Aubameyang. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus itu ST bisa, tapi dia memang sebenarnya tipenya bukan yang seperti Gyökeres tadi gue udah jelasin. Memang dia tipenya yang bisa bantu build up play, kemudian dia juga tipenya yang larinya kenceng ya, yang dribble bukan yang finishingnya tak dapat bola gol, volley atau gitu-gitu bukan. Jadi dia lebih memilih
Ya emang Gyökeres sebenarnya cocok. Cocok Pak, itu Apalagi Harry Kane. Itu ya sih kalau Harry Kane pindah pecah, ke itu cocok, lu setuju. Jadinya intinya pas kan, kayak kalau memang si Gyökeres buntu nggak bisa, ya udah Jesus masukin. Iya. Jadi intinya menurut gue saling melengkapi nih, itu yang dibutuhkan oleh Arsenal, bro. Ya tapi Arsenal belum melakukan itu. Dari dulu nggak dilakukan, malah beli Zubimendi dulu, gua juga nggak ngerti Selama kayaknya. 6 tahun. Cuman gue yakin dia punya pemikiran sendiri Iya sih. pasti lah. Arteta. Dia lebih ngerti lah sama Arsenal lah. Cuman menurut gua kita sebagai fans juga boleh memberikan opini dan saran ya. Namanya kita yang nonton juga kan ya. Iya, Itu sih iya, menurut iya. gua. Kalau ditanya pinteran siapa? Pinteran Arteta lah. Karena kayak saya yang ngelatih Arsenal bukan Arteta. Kalau tidak saya tidak di sini kalau tidak. Oke. Berarti kita ngomongin terkait kepemimpinan Arteta sudah lebih dari 5 tahun. Benar. Nah, Benar. dan kalau Arteta itu di MU pasti sudah diganti. Udah diganti. Sudah di kick. Sudah diganti. Nah, kira-kira menurut lu berapa lama nih Arteta Batas ya? akan bertahan dan dia harus ngapain gitu biar bisa menjuarai Arsenal gitu. Menurut gua kasih waktu 2 tahun lagi sih, karena kan Buset, lama juga. Jurgen Klopp aja juara sama Liverpool tahun keberapa? Berapa? 7 tahun, 8 tahun. Emang ya? Iya. Lama coy Jurgen Klopp. Dan menurut gue tugas mereka itu nggak gampang, kayak ibarat kalau kita let's say kita ngomong Jurgen Klopp, itu menurut gue tugasnya lebih berat dari Arteta, bro, karena dia bener-bener merombak squadnya nggak mumpuni sama sekali. Cuma nyisain Jordan Henderson doang tuh yang kepake. Kan ada Yang lain dibuang. Adam. Itu dia tuh. Adam Lalana, Charlie Adam, Balotelli yang udah nggak jago. Siapa lagi tuh? Nick Nolet. Itu gila bro, rombak abis-abisan itu. Parah sih itu. Parah itu bener-bener dark days Liverpool, dan menurut gua memang butuh waktu. Enggak, kalau Arsenal kayak masih mending. Kamu lihat dulu waktu itu Arsenal nomor 8 bosku tahun lalunya. Nih, Lacazette. Gue sebutin aja nih waktu itu nih. Lacazette, Aubameyang, Koscielny, Rob Holding, backnya itu back championship, anjir. For fuck's sake, iya. Koscielny kerjanya bunuh diri, blunder. Skrodan Mustafi kagak bisa lari. Siapa lagi coba deh? Aduh, hancur semua bro. Bellerin itu cuman mikirin gaya rambut daripada main. Apalagi Theo Walcott kagak bisa finishing. Wah, hancur bro. Strikernya siapa? Striker yang Lacazette, dua striker mainnya. Bender udah nggak ada Bender. Itu nggak ada aja, itu beda era. Kalau itu udah kebangetan lagi, itu beda era lagi. Itu kita udah bicara Wenger tuh. Jadi intinya tugas Arteta harus diacunin jempol. Itu tugasnya nggak gampang loh, ngerombak squad yang hancur banget begitu, yang gajinya gede tapi males-malesan mainnya. Gue sebagai fans ikutin, sedih waktu itu. Iya, MU kayak gitu. Nah, MU itu butuh mungkin Amorim, mungkin di next episode kita bahas ya. Next episode ya, jangan semua di sini nanti kalian nggak nonton lagi. Ya, intinya kayak gitu sih, bro. Menurut gue. Berarti tadi kita udah ngebahas terkait saran buat Arteta dan juga apa yang ngebuat Arteta bisa sampai sekarang ini. Dan terakhir nih kan, kita ngebahas di segi pemain. Oke. Sekarang kan pemain-pemain Arsenal ini udah kelas dun semua. Ya, beberapa lah, 4 lah tadi. Betul. Kira-kira ada nggak kemungkinan mereka tuh bakal merasa jenuh? Pasti Karena kelamaan tuh mereka kan harus juara dong. Bener, Harry Kane aja akhirnya nyerah. Ya, dulu kapten kami Robin van Persie juga anjrit tuh. Nah, kira-kira menurut lu bakal nggak ada kemungkinan hal tersebut di tahun depan atau tahun ini? Tahun depan dan 2 tahun lagi. Mungkin saja bisa ya, apalagi Saliba ya, gue takut banget dia dibeli sama Madrid. Sebenarnya deg-degan gue musim ini, kayak ini kayaknya 1 musim lagi kayak dia bakal pindah ke Madrid nih. Iya sih, udah gitu Saka juga kan, aduh nih orang-orang kayak dia kan udah dibidik mulu sama tim-tim lain, udah ngeri banget. Iya, pokoknya gue paling takut tuh Saliba, Saka, Odegaard pindah. Takut, khawatir gue karena memang tulang punggungnya mereka. Declan Rice juga kan, kita nggak tahu ya kesabaran mereka setipis tisu apa enggak ya, semoga enggak ya. Mungkin aja bisa ke City tiba-tiba. Bisa aja lah, apalagi mereka punya duit kan. Ngeliat Declan Rice bagus ya. Sebenarnya Declan Rice saya tadinya ditawar-tawarin sama City juga, untungnya nggak ke City dia. Dari ini ya West Ham. Ya bener, dari West Ham. Itu salah satu pembelian termahal Arsenal juga ya. Setelah juara langsung pindah. Nah itu makanya gue berharap. Tapi kita juga tadi ada belum bahas kayak perannya Edu Gaspar juga ya. Ini juga Gaspar siapa tuh? Edu Gaspar itu direktur footballnya Arsenal. Jadi dia itu dulu pemain Arsenal juga, Edu ya, di tahun 2000-an awal. Dia sekarang menjabat jadi
Director of Football Arsenal, dia juga mengambil andil banyak karena sering berdiskusi sama Arteta juga ya mengenai transfer dan pembelian pemain apa aja yang dibutuhkan nih untuk proyek Arteta. Dia juga dulu yang ngebelain kayak udah Arteta aja yang ngelatih Arsenal. Tapi sekarang kayaknya udah diganti deh, seinget gue ya, Edu Gaspar ya. Kayak baru diganti sih, gue lupa tuh gantinya siapa tuh. Jadinya ya itu juga peran Edu Gaspar juga ya yang berkolaborasi dengan Arteta nih untuk meracik Arsenal yang sedemikian rupa bagusnya nih sebenarnya. Tapi agak bingung, gue juga kalau di posisi lu kayak gue posisi MU nih. Kita Posisi jelek banget 15. di Premier League jelek, tapi disokongin lah kesenangan kita dengan satu piala. Iya kan? Nah tapi kalau Arsenal Coba saya disokongi apa? Nah, setiap minggu menang. ya menang tapi akhir musim tiba-tiba kalah mulu. Iya. Itu dia. Setiap minggu kalah. Nah itu lu agak lumayan dilema sebenarnya. Tapi Anda masih ada juaranya gitu loh. Kalau kami kan aduh anjir FA PS1 doang lagi itu. Faktor luck ada nggak sih keberuntungan di Arsenal? Oh emang kurang beruntung juga Kurang sih beruntung. karena suka cedera gitu kan pemainnya kayak Iya sih. tiba-tiba Gapsus cedera ya kan lagi musim. Stadionnya harus dirubah nih ganti nama. Jadi apa? Itu yang dulu kan namanya Highbury apa? Highbury dulu. Highbury. Gila itu stadion Angker itu sekarang menjadi tempat parkir. Hanya tempat parkir mobil Pak sekarang Pak. Anjing banget ya. Oh iya. Iya, sekarang di tempat parkir doang itu jasa Arsene Wenger ya. Jadi intinya untuk Arteta please banget beli striker please, gue mohon please. Kalau emang sampai nggak juara juga ya udahlah emang bukan jalan lu di Arsenal dah. Oke. Soalnya emang menurut gue missing piece-nya di puzzle ibarat jigsaw puzzle striker sama mungkin pelapisnya Saka deh cari yang mumpuni. Udah kalau Saka cedera atau Odegaard satu lagi deh Odegaard cedera cari pelapis yang mumpuni. Iya. Nah itu aja kalau dari gua. Gak tau gue kayaknya tetap nggak mungkin dibeli sama Arsenal. Pasti dia punya teori sendiri lah. Teori apa anjir lu coba buka kolom komen IG kayaknya yang setuju sama gua juga 10.000 orang anjir. Oke, segitu aja sih dari gua sih. Oke, thank you banget buat Gerald Ya. atas pendapatnya dan juga thanks buat fans Arsenal yang sudah selalu mendukung Arsenal. Dari 20 tahun tidak juara liga. Ya. 21 tahun berarti Seenggaknya kalian tiap minggu tuh pasti menang gitu ya. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya.